Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tuzri, peserta PPG Pendidikan Agama Islam Batch 2 LPTK UIN Mataram dengan NIM 250111111511, nomor peserta 520382000551. Pada hari ini tanggal 10 Oktober tahun 2025 akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP Islam Al-Madani Mambenlau, Lombok Timur. Terima kasih kepada para dosen yang telah membimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai belajar, silakan berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Baik, Gaby, silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Baik, sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk? Siapa? Sandora sama Pagira. Pagira sama Sandora kenapa? Neneknya sakit. Neneknya sakit. Ya, semoga neneknya cepat sembuh ya. Baik, sebelum kita mulai agar hari ini lebih semangat, mari terlebih dahulu kita sama-sama menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Siap? Siap. Baik, silakan semua berdiri. Indonesia tanah airku, batu di sanalah aku berdiri dari batu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Silakan duduk kembali. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Masih. Tentang apa? Hari kiamat. Ada yang masih ingat hari kiamat itu apa? Baik, hari kiamat itu termasuk surat yang kelima. Tanda-tanda kiamat masih ada yang ingat? Ada tanda kiamat. Baik, nanti diulangi lagi ya biar lebih ingat. Jadi sekarang kita akan masuk kepada bab 3 tentang apa? Tentang adab. Silakan bisa dibuka bukunya halaman 59. Jadi hari ini kita akan membahas tentang etika komunikasi terhadap orang yang lebih tua dan teman semangat belajar hari ini. Baik, jadi hari ini
membahas, kita masuk pada bab 3 tentang indahnya etika pergaulan dan komunikasi. Sebelum kita lanjut, saya ingin tanya dulu. Pernah dengar nggak istilah adab lebih tinggi dari ilmu? Benar. Al-adabu fawqal ilm. Maksudnya kira-kira gimana itu? Ada lebih tinggi dari ilmu. Ya, maksudnya kira-kira gimana? Adab lebih tinggi dari ilmu. Pernah dengar kan? Artinya adab itu lebih utama daripada ilmu. Maksudnya bagaimana? Ya, ilmu banyak, jika tidak dibarengi dengan adab, maka ilmunya tidak akan bermanfaat. Pernah lihat seseorang yang tidak sopan kepada yang lebih tua? Benar. Coba, siapa bisa menyebutkan contohnya? Orang yang tidak sopan sama orang tua. Contohnya seperti apa? Coba Kevin. Bentak orang tua. Bentak orang tua, Melawan orang tua. melawan orang tua. Kalau dengan teman sebaya, ada yang pernah lihat temannya nggak sopan? Pernah. Pernah. Contohnya gimana? Mengucilkan teman. Mengucilkan teman. Nah, jadi hal inilah yang nanti akan kita bahas pada hari ini. Jadi kita akan fokus pembahasan hari ini pada etika komunikasi dengan orang yang lebih tua dan teman Sebaya. Agar lebih menarik, mari kita saksikan video berikut ini. Baik. Jadi ini dari video ini ada gambaran tentang apa yang akan kita pelajari hari ini. Agar lebih mantap, sekarang kita bagi kelompok diskusikan tentang materi hari ini. Kita bagi jadi berapa kelompok? 3. Ustaz akan kita kasih tugas dan nanti silakan didiskusikan. Bisa menggunakan buku paket dan laptop yang sudah ada untuk mencari materi atau dalil tentang adab. Silakan didiskusikan dan nanti setelah selesai mohon salah satu perwakilan dari masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang silakan dikerjakan, diskusikan dengan kelompok kalian tentang pengertian adab menurut istilah yang kalian temukan. Ya. Silakan manfaatkan laptop dan buku paketnya. Kemudian identifikasi, cari ya permasalahan adab apa yang dilakukan Rina. Ya, identifikasi permasalahan adab. Apa masalah yang terjadi pada si Rina terkait adabnya terhadap orang tua dan dengan teman sebayanya. Kemudian yang nomor 3 itu tuliskan dan uraikan adab yang benar berdasarkan sumber ajaran Islam sebagai solusi untuk setiap permasalahan di atas. Jadi masalah yang sudah ditemukan di poin nomor 2 itu nanti diuraikan solusinya kira-kira apa? Bisa dipahami? Lalu yang terakhir nanti kalau sudah selesai nomor 2 dan nomor 3 itu coba buat peta konsep ya.
infografis terkait dengan pentingnya adab ini. Silakan didiskusikan, ada yang menulis, kemudian ada yang mencari referensi, diskusikan sama temannya. Jika sudah selesai nanti infokan ke Ustaz. Baik, sambil menunggu kelompok 1 dan 2 selesai, ya, kita lihat presentasi dari kelompok 3. Silakan dari kelompok 3, siapa yang mewakili? Nah, yang pertama Chef. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang konsep bergaul dengan teman sebaya. Ada bergaul dengan teman sebaya, meningkatkan secara pribadi bukan di depan orang banyak. Kedua, tidak memusahkan teman dan memiliki batasan yang tepat. Tiga, tidak membeda-bedakan sikap kepada salah satu teman. Keempat, tidak bermain berdua saja jika sedang mengumpul bertiga. Kelima, tidak mengheret kalau ada janji yang ketemu. Adapun dalil dari adab bergaul dengan teman yaitu kholiqin nas bil hasan. Dan bergaullah dengan sesama manusia dengan akhlak yang mulia. Bisa diperlihatkan ke temannya? Oke, silakan ditempel di tas yang sudah disiapkan. Ya, kelompok ini jangan dibantu. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berdua akan mendengarkan hasil diskusi kami tentang adab terhadap kedua orang tua dan adab terhadap teman sebaya. Pertama, adab terhadap kedua orang tua. Tidak durhaka atau menyakiti hati orang tua. Kedua, patuh terhadap perintah yang disuruh orang tua selagi baik. Tiga, selalu mendoakan orang tua. Empat, rasa berterima kasih kepada orang tua dengan membantu orang tua. Lima, bercanda dengan sopan atau santun bersama orang tua. Dalil terhadap orang tua. Wa qad rabbuka ala ta'budu ila iyahu wa bil walidayni ihsan. Artinya, berbakti kepada orang tua, mengucapkan perkataan yang mulia dan baik. Adab terhadap teman sebaya. Pertama, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat dan kepribadian. Kedua, jangan mengejek teman. Hindari menyakiti perasaan teman dengan perkataan atau tindakan. Berbagi dengan teman. Jika berbagi baik itu makanan atau barang. Meminta maaf jika salah. Jangan ragu untuk meminta maaf jika berbuat salah. Bersikap jujur. Selalu berkata jujur kepada teman. Lalu tentang adab terhadap teman sebaya. Dan pergaulan manusia dengan akhlak. Bisa ditunjukkan
1, silakan. Perwakilan kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 tentang konsep orang tua. Mengucapkan salam apabila bertemu dengan mereka, bersyukur atas kebaikannya, merawat dan membesarkan kita, mendoakan mereka terutama orang tua dan saudara tua kita, menjaga perasaannya jangan sampai mereka sakit hati, menghormatinya dengan tulus dan sepenuh hati, bersikap rendah hati kepada mereka. Dari teman-teman Waalaikumsalam. Terus untuk kelompok 3. Baik ya. Jadi benar sekali apa yang tadi sudah disampaikan ya terkait dengan permasalahan etika atau adab yang terjadi baik itu kepada orang yang lebih tua, khususnya kedua orang tua kita di rumah atau guru-guru kita di sekolah yang menjadi orang tua kita atau dengan teman sebaya kita. Jadi solusi-solusi yang tadi sudah disampaikan ya ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan dengan teman kita. Misalkan tadi ada yang menyampaikan kalau kita bertiga jangan sampai hanya bisik-bisik berdua. Kira-kira kalau jadi orang ketiga gimana perasaannya? sakit. Senang nggak? Ya. Jadi sebagaimana kita tidak senang, orang lain pun tidak senang. Kemudian tidak membuli teman, bersikap lemah. Begitu juga kepada orang tua, ya, kita harus bersikap sopan. Kita harus bersikap lemah lembut. Jangankan kita membentak seperti kasusnya Rina, ya. Berkata saja kita dilarang. Mana dalilnya? Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 22 berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dalam ayat ini kita berbicara berkata saja kepada orang tua itu tidak boleh, apalagi sampai membentak. Jadi sudah paham ya terkait bagaimana etikanya sama orang tua, bagaimana etika atau adabnya dengan teman sebaya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok terkait dengan solusi atas permasalahan adab yang terjadi. Ini tadi ya dari Al-Quran tentang adab khususnya kepada orang tua. Kemudian tadi juga sudah ada yang menyampaikan laisa minna man lam yarham shaghirana. Jadi bukan bagian dari kami, kata Rasulullah, bukan golongan kami orang yang tidak mencintai, tidak menyayangi yang lebih kecil dari mereka. Wa yudilla kabirana wa yafi bi'adinina. Jadi bukan pula termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak mengerti hak ulama. Jadi artinya kepada orang tua ada tata keramanya, kepada teman sebaya ada etika dan adabnya. Sehingga dengan demikian hidup kita ini akan menjadi berkah, hidup kita ini akan menjadi harmoni.
tidak terjadi bullying, tidak terjadi kedurhakaan. Secara singkat, adab kepada orang yang lebih tua ini ya mendahulukan orang yang lebih tua. Misalkan ketika kita makan di rumah, ya kita sendokkan dulu orang tua, baru kita sendokkan diri kita. Atau misalkan kita naik di bis, naik di mobil, kita dahulukan dulu yang lebih tua, baru kita. Kemudian tidak berbicara mendahului orang yang lebih tua, atau juga tidak menyela pembicaraan orang tua. Kemudian berbicara dengan lemah lembut, lemah lembut. Wa qulu linnasi husna tadi yang disampaikan oleh kelompok ketiga, berbicara dengan perkataan yang baik, lemah lembut. Lalu apabila dinasehati, dengarkan dengan baik. Jangan justru seperti kebanyakan anak zaman sekarang, begitu dinasehati dibilang orang tuanya apa? Cerewet. Dinasehati malah bilang orang tuanya cerewet. Jadi kalau dinasehati dengarkan dengan baik, ikuti, taati. Kemudian yang kelima, menyenangkan hati orang tua. Menyenangkan hati orang tua tidak mesti harus dengan uang, tapi juga bisa berbentuk membantu apa? Membanggakannya dengan cara sebagai murid, sebagai siswa kita bisa membanggakan orang tua dengan cara prestasi, rajin belajar. Jadi tidak selamanya membahagiakan orang tua itu dengan ngasih mobil, ya, traktir makan, tidak selamanya. Tapi memberi, menunjukkan prestasi kita juga itu bentuk daripada menyenangkan orang. Kemudian mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Lalu berbicara dengan sopan. Jadi mengucapkan salam, misalkan kalian pulang sekolah sampai rumah, salam dulu, ketemu orang tua, salim, cium tangan. Itu maksudnya. Dan ketika berbicara harus dengan sopan, sehingga dengan demikian ya orang tua kita juga akan semakin sayang kepada kita, dan Tuhan pun juga akan menyayangi kita. Kenapa? Karena ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Tuh kalian benar-benar. Baik, selanjutnya ada terhadap teman sebaya. Tadi rata-rata sudah menyampaikan, ini kita hanya mengulang saja agar lebih ingat. Ya. Pertama, kira-kira apa? Ada terhadap teman sebaya. Jadi kita memilih teman yang baik, terus lalu kemudian selanjutnya jadi semua ini merupakan adab kita terhadap teman sebaya. Tadi juga di film yang sudah disaksikan di awal itu kan bagaimana menunjukkan kasih sayang antar teman. Bahkan tidak jarang teman itu justru serasa sebagai saudara. Kenapa? Karena saling mencintai, saling mengasihi. Sehingga ada ulama yang berkata, rubba akhin lam alimhu walidatun. Terkadang saudara itu tidak harus dilahirkan dari satu. Bisa dipahami? Bisa. Jadi berbaiklah sama teman, karena mereka lah yang nanti akan menolong kita di saat kita kesulitan. Ada yang ditanyakan? Jadi kesimpulannya ya, dengan beradab hidup kita akan berkah ya. Dengan beradab kita
atau adab terhadap orang tua, adab terhadap teman sebaya ini betul-betul bisa dipahami. Silakan langsung dikasih tanda silang pada jawaban yang dianggap benar. Jadi dari materi adab yang tadi sudah kita bahas, kira-kira nih apa manfaatnya setelah kalian pelajari? Coba Baby. Apa manfaat yang dirasakan setelah mempelajari materi tentang adab? Lebih tahu lagi bagaimana bersikap terhadap Ada lagi yang lain? Coba Titin. Materi yang tadi sudah kita bahas, kira-kira apa nih manfaat yang dirasakan? Lebih sopan lagi kepada orang tua. Ada lagi? Kira-kira perubahan apa yang ingin dilakukan? Tidak membentak lagi kepada orang tua. Apa lagi? Kalau sesama teman, kira-kira ini apa yang ingin dilakukan setelah mempelajari etika atau adab terhadap teman sebaya ini? Kalau kemarin mungkin sering begini kepada temannya, kira-kira sekarang setelah tahu bagaimana adabnya, apa yang akan dilakukan? Jika sudah diketahui ilmunya, maka tinggal diamalkan. Ada pertanyaan? Sebelum kita tutup, ada pertanyaan tentang adab kepada orang tua dan teman sebaya? Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan minggu depan. Masih berbicara tentang adab, kita akan membahas adab kepada orang yang lebih kecil atau lebih muda, dan adab atau komunikasi dengan lawan jenis. Silakan dibaca-baca dulu di buku paketnya, sehingga nanti saat kita diskusi minggu depan, ya, kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Demikian kita tutup dengan sama-sama melafalkan hamdalah dan doa kafaratul